sebelah di tengah ya, di main island. Kalau Oke. kita lihat dari pesawat dan posisinya itu ada Bukit Georgopol. Di kiri bisa dilihat ada Bukit Georgopol ya. Jadi pramugari Geris. Iya. Gary lagi. Gary siapa? Jelly sekarang ya, kenapa gue bilang Gary gitu. Gara-gara tadi malam gue ngelihat Instagramnya si Mas Gary yang gue bilang jadi Gary bukan Jelly. Boleh, mirip sih. Oke, sudah mulai turun untuk beberapa player yang memang ingin mendapatkan lootingan di early game. Mereka ingin memaksimalkan dari scrappingan ya mungkin, tapi kenapa Ryzen menuju ke arah laut? Ryzen kayaknya pengen menuju ke arah laut dan melakukan looting di arah Miramar atau Sunhawk kayaknya ya. Ryzen menuju ke arah laut, so what happen aya naon kumaha damang dengan seorang Ryzen? Kayaknya dia penerbangan transit sih. Oh transit ya? Jadi transit di Wrangell, nanti dia Atau dia salah pesawat? Akhirnya lompat buat naik pesawat yang benernya kayak gimana? Waduh, seru sekali ya. Ternyata hari ini dibuka dengan sesuatu yang menarik. Oke. Tapi kalau misalkan kemarin di Sunhawk kan numpuk di bootcamp. Di Miramar Pekado, akankah Pochinki berdarah gitu? Pochinki kalau dilihat ya, mungkin ada 4 sampai 6 player yang turun di arah sana. Tapi di arah Gergopol ada sekitar 5 sampai 6 player juga yang turun di arah sana. Di mana ada satu player yang sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Kalau kita lihat udah tinggal 59 dari 64 player, berarti 5 sudah hilang. 5 sudah hilang dan benar-benar ramai. Ini ya Pochinki lagi ada promo kayaknya ini semua perumahan sudah diisi. Banyak sekali nomor-nomor bisa terlihat. Ternyata bukan 4 atau 6 pas, 46 kayaknya. Iya banyak banget di Pochinkinya. Tadi waktu gue lihat kayak numpuk gitu, tapi pas ternyata udah kelar dari pesawat, mapnya diilangin, terus menuju ke arah Pochinki, tiba-tiba banyak banget player yang turun di sini. Waduh. Mateng banget granat dari Liquid tadi berhasil mendapatkan poin pertama untuk Liquid. Dia sudah mendapatkan Uzi 25 peluru, belum ada extended. Kalau udah ada quick draw gue nggak tahu sih, tapi Uzi itu kalau tanpa extended kayak gimana gitu 25 pelornya dia. Pelurunya kentang ya, kurang pelurunya banyak kentang banget. gitu. Nanggung dan tadi kita ngelihat Ryzen-nya kelelep. Ryzen-nya kelelep di sini ada kelas combat di sisi lain di arah hospital antara Bobs dan juga Frenzy. Dua tim yang juga sempat kejar-kejaran poin dengan sangat ketat di babak regular season. Ya betul sekali, Bob sudah mengetahui posisi dari Frenzy, diberikan prep spray terus-menerus. Sedikit menekan posisi dari Frenzy, tapi kayaknya Bob, dia udah megang utilities. Akan mendistract sedikit kayaknya dengan suara kelintingannya itu. Betul. Dan bener aja Frenzy langsung cabut. Langsung move, tapi bakal disurprise attack langsung close combat kali ini Frenzy. Dengan vektornya berhasil mendapatkan satu pemain yang ada di bangunan rumah sakit ini. Namun Audrey ditembak dari bagian luar. Ada Auro yang ingin memanfaatkan fokus Audrey ketika dia berada di dalam rumah di mana ada Toms bagian lantai 2. Masih melakukan kelas combat. Toms bertahan dengan sangat baik. Kali ini Audrey masih berdansa. Sementara Auro hanya memandang dari arah balkon. Ingin memanfaatkan kesempatan. Sedikit move pick dan colongan yang sangat baik dari Auro. Spray DP Holo yang sangat baik mendapatkan satu orang di bagian lantai 2 rumah tersebut. Betul sekali. Angle shootnya benar-benar pas banget. Bisa membasmi satu player dari Pochinki. Dan ini posisi dari Auro enak ya, dia nggak terlalu di tengah, dia berada di pinggiran Pochinki, yang berarti dia bisa nungguin buat orang-orang siapa tahu ada yang mau keluar dari kota ini. Betul, dia benar-benar mengamati dengan sangat baik. Sementara Maybe akan cosplay menjadi cacing. Cleon free hit, bakal di spray langsung. Wow, Bison man, langsung proning Cleon ya. Selamat dari terjangan peluru panasnya Maybe, tapi Maybe terlalu terbuka. Cleon mempunyai cover, Maybe nggak punya cover sama sekali. Dia akan memanfaatkan pohon sebagai covernya, bergocek Ria kanan dan kiri. Namun Cleon hanya tinggal bertop angle shoot dengan melakukan proning dan Maybe punya granate. Akan langsung dilempar menuju ke arah Cleon yang berada di arah balik mobil, tapi granatnya dilempar terlebih dahulu meletup. Sudah balon hijau berhasil dimenangkan oleh Cleon. Wah, gila. Granatnya benar-benar menyelamatkan Hari, tapi mobilnya sudah berasap, berarti dia harus mencari mobil kembali. Tapi sementara kita lihat dari Pochinki masih cukup ramai, di tengah-tengah persis ada Just Space dengan granatnya yang sudah mulai dikokang, tapi nggak jadi, harus disayang-sayangkan sendiri. Kalau granatnya habis, tidak ada yang bantu looting. Betul, terus nggak bisa ada kesempatan lagi. Wah, tapi lihat dari meltway-nya, dia pinter banget men. Dia langsung ngeker double barrel-nya dia ke arah pintu. Jadi begitu pintunya kebuka, orangnya masuk langsung dar-dar hilang. Langsung hilang ya. Dengan shotgun double barrel itu kayak damage-nya lebih sakit gak sih daripada yang 5? Sebenarnya lebih ini sih, lebih ke fire speed-nya dari shotgun-nya. Karena kan dia langsung 2 peluru tuh, dar-dar, jedanya nggak terlalu lama. Kalau shotgun yang lain kan tembak sekali kokang, tembak sekali kokang. Kecuali S12K. S12K dengan metode yang sama juga dan pelurunya lebih deep, kayak nggak terlalu nyebar. S12K ya memang shotgun yang terbaik sebelum ada DBS masuk. Betul. Sekarang DBS sudah bisa diambil, udah nggak dari airdrop lagi. Tapi sementara kita lihat dari Okiozora sudah mulai mengetahui ada posisi Geekmort di depan sana. Geekmort darahnya tipis sekali, bakal langsung dikejar sama Okiozora. Nggak ada face sama sekali, tapi ternyata kokangan granatnya belum matang. Bakal langsung
masuk ke dalam zona spray. Ke depan terus menerus. Oke, Ozora ganti senjata dan membuat dia harus pulang ke lobby. Yes, chance weaponnya animasinya terlalu lama tadi. Dan sedikit misprediksi dari pemain Geek tadi. Si Mort ya? Mort, Ya, si Mort dia ngelempar granat tanpa dikokang lama. Oki bodoh amat lah, terobos aja soalnya ngerasa kayak bunyi cekrek. Terus langsung kelinting berarti langsung dilempar. Tidak dimasak, jadinya Oki berani untuk maju. Tapi sepertinya Auro yang tadi mendapat keuntungan kali ini akan mendapat gangguan karena ada Bubu yang bakal masuk ke arah compound yang sudah ditempati oleh Auro. Berada di arah balkon, lompat dari bagian atas. Di bagian luar juga sudah mulai ada. Kali ini membuka pintunya, jump shoot dari arah balkon. Namun Auro belum bisa mendapatkan seorang Bubu. Masih mengatur ritme dan juga timing dalam melakukan fight. Dipus lagi ke bagian paling dalam dan Bubu yang berhasil memenangkan fight-nya karena dia galau sendiri. Auronya galau, ke balkon ditembak dari arah seberang, ada Toms, kesini ada arah lain lagi. Wah, jadi merepotkan sekali pastinya. Bubu dan Toms dalam satu daerah yang tidak terlalu jauh, tapi just space dari Siren akan langsung menuju ke bagian lantai 2 di mana ada Meltway dan ternyata third party datang dari belakang. Blind spot yang tidak terprediksi menguntungkan Potato. Ya betul sekali, Potato diam-diam langsung saja menembak salah satu player tadi. Dan sementara kita lihat dari Mildway, darahnya sudah tipis banget. Kalau mau nge-heal dia bakal wasting time juga, jadi dia sedikit kebingungan di sini. Tapi sementara kita lihat dari Potato masih terus memberikan pressure, membuat dirinya bahkan yang harus ditumbangkan oleh Mildway. Sumpah ini Mildway pinter banget dalam ngatur ritme tembakan dia. Kapan dia harus nge-pick, kapan dia harus nahan, ini pinter banget main Mildway. Mildway bisa dibilang menurut gue ya, ini the next calon Aimstar calon ya? Aimstar, calon pemain bintang juga mungkin untuk season 3 nanti. Yes, betul. Bisa jadi akan menjadi calon. Dan sementara kita lihat dari Voker di sini langsung saja terobos ke arah Morbzai. Wow, langsung dihabisin begitu saja. Voker juga salah satu Aimstar dari Boom ya. Yap. Bermain dengan sangat agresif. Bisa dibilang Voker ini juga pemain lama sih. Tapi sementara kita lihat bergeser kembali ke arah Boom yang lain, di sini ada Swavel dengan UMP-nya yang sudah berhasil menggocek salah satu player dan darahnya tipis, dia nggak mau mengambil resiko terlalu banyak, bahkan langsung turun ke bawah sana. Misery masih full health, sudah mulai mendeteksi ada suara step, tapi Swavel melihat duluan, mulai ditembakin terus menerus memberikan tekanan, tapi Misery di depan sana nggak berhasil menahan dirinya, bahkan Swavel yang sangat pintar sekali berhasil menggiring Misery ke lobby. Yes, ini efek dari tidak memakan mie instan ya. Wah, Pinter banget move gila. dari seorang Swavel, tergocek loh. Itu sih kalau misalkan kita ya udah panik kayaknya seperti itu. Kalau gua kayaknya semua tombol di handphone gue udah gue pencet tuh. Lu percaya nggak percaya, gue nggak kayak yang tadi, nih deg-degan loh gue. Karena Misery tadi juga galau kan. Kalau dia maju, Swavel udah nyimpen karena spray UMP-nya dia nggak langsung dihabisin pelurunya. Dia cuma pakai seperempat dari magazine ya. Ditunggu orangnya maju tapi Misery nggak maju. Tapi Misery-nya commit spray. Commit spray sampai weapon magazine-nya habis, dia reload. Swavel manfaatin waktunya dengan sangat baik. Jadi dia kayak pinter gitu loh. Selain, apa itu? Oh, granat. Astaga, Si Fox tuh Fox. nyamperin granatnya ke dalam air. Dikira ngelempar duit kali ya, di Uber langsung sampai berenang ke dalam airnya. Oh, challenge. Mencari koin di dalam bener-bener. air. Kayak mainan-mainan zaman dulu ya. Sebelum masa PSBB, kalau orang main di kolam renang kan kayak gitu. Nemu koin ya, nih gua lempar ya. Gua lempar koinnya ya. Siapa yang bisa dapat koinnya itu yang bisa dapat hadiah. Hadiahnya cuma gope uang koin doang. Tapi zaman dulu itu berharga sih. Iya itu berharga. Dan itu ramai banget loh permainan-permainan kayak gitu. Ya benar, dan bisa diaplikasikan ya sepertinya di PUBG Mobile. Dan sementara kita lihat Foxy kayaknya bakal jadi kodok di sini. Dia langsung kabur begitu saja, nggak mau ambil resiko. Wah, di Pochinki ternyata sisa 3 orang. Bubu, Cisun, sama Mort. Masing-masing tim menyisakan satu player mereka. Dari banyaknya tim yang turun di arah sini. Ini kalau nggak salah tadi bisa sampai 12 orang loh. Karena tinggal 23 aja yang live. Gila-gila, berarti sudah ada 40-an orang yang kembali ke lobby ya. Sementara Betul. kita lihat dari sisi lain sudah ada yang rotasi juga. Ternyata di sini ada Fallen yang posisinya sudah diketahui oleh Frenzy, tapi kayaknya Fallen masih belum sadar. Kalau misalkan di depan Fallen itu ada seseorang. Betul. Mau Ingat lempar aku granat player atau mau reaktor. nembak. Fallen masih mencari informasi dan ternyata terlihat pergerakan Frenzy. Karena dia berada di dataran yang tidak ada rumputnya tadi. Ya, rumputnya botak yang di situ. Salah posisi ya sepertinya. Dan ini dia masakan baru hangat. Baru Wah. hangat, baru matang. Masakan baru hangat. Baru matang, baru matang. Baru hangat, oke. Berarti udah kelar dimasak ya? Iya, salah. Baru matang, maksudnya ini ada AWM di depan Kryzen persis. Wah, sangat menggugah selera sih. Wah, diambil atau enggak ya? Atau dia ingin yang cepet-cepet aja? Karena dia pakai VSS kan. Wah, Ay, Close dia Combat tuh. nih. DBS dari Microboy. Close Combat. Ternyata Foxe yang tadi menjadi katak berhasil mendapatkan blind spot dari seorang Microboy. Satu down hanya menyisakan Poundbeat dan saling beradu aim kali ini. Lempar granat. Foxe baru juga ada Poundbeat. Dimasak 4 detik. Terus dilempar. Twing.
Dor. Tidak nggak ngasih damage ternyata. Masih bermain TPP terlebih dahulu. Spray kali ini sama-sama memberikan cicilan damage. Tapi ujinya udah mulai habis menghadapi Weapon dan Foxe menang. Cosplay kodoknya sukses. Kalau Foxe masuk air dan cosplay jadi kodok namanya bukan Foxe, Froxe. Betul sekali. Gue sampai mikir dan pasta dapet ininya. Apa ya? Harus gue tepuk tanganin nggak? Biar kayak junior. Jangan, lu mau ngekas apa tepuk pramuka? iya. Dan sementara kita lihat dari mode, wow, tembakan dari belakang jendela persis kena kepala dari tadi siapa sih? Victim Chisun ya? Ya si Chisun. Itu padahal masing-masing playernya, Chisun sama Mort, ini bisa dibilang 2 aim star untuk tim mereka masing-masing. Betul sekali dan lagi-lagi menggocek di sini tapi nampaknya Swavel gagal menggiring Ken. Dan bahkan Ken yang berhasil mendapatkan lootingan-lootingan tambahan. Oh, Ken ini berarti bisa dibilang weaponnya ini banget ya, minimalis banget tuh, lihat tuh. Karena VSS enak cuy, fire speednya apalagi buat jarak dekat gitu, itu enak banget. Itu salah satu sniper dengan auto yang enak. Selain MK, kalau MK nggak usah ditanya lah ya, MK kan Wah. udah peluru 7, pasti sakit banget. Sakit banget itu. Sakit banget, tapi Crazen nggak pengen ngambil AWM-nya. Mungkin kalau AWM bisa di auto, Crazen bakal ambil. Karena Crazen ini tipe orang yang agresif ya. Yoi. Nggak suka yang pelan-pelan. Gue barusan ngomong, kalau AWM di auto ya. Kalau AWM Dar, di dar, auto dar, itu dar, barbar gitu. banget sih. Barbar banget. Tapi bisa juga nih Crazen mancing sih, jadi kayak ada airdrop. Tapi nggak juga ya, karena asapnya juga udah hilang. Betul, tapi dia masalahnya dari tadi nahan step loh. Dia nggak bikin pergerakan yang terlalu barbar juga. Dan kalau dibilang terlalu pasif juga enggak, karena dia udah ngedapetin 2 kill. Ini di area Rozok itu juga kota yang cukup diminati ya. Waduh, Wah ini dia mangsanya datang. ini. Kayaknya Requiem nih mengendus-ngendus ada bau-bau airdrop. Betul, Coba kita lihat ya, Requiem bakal nyamperin umpan dari Crazen atau enggak? terpancing atau tidak. Tapi Yes. pergerakan Requiem sudah mulai naik ke bagian atas perlahan-lahan. Oh ini dia, ini dia mangsa yang legit untuk seorang Crazen. Mengganti dengan Thompson siap untuk menembak, tapi menunggu, kayaknya nunggu Requiem ambil supply-nya dulu. Ya ini dia. Ditunggu dulu, dipancing dulu. Masih menunggu momen Requiem mau keluar sekarang atau tidak. Blue Zone sudah mulai bergerak. Ha, 1, 2, 3. Eta terang lah, dia vaulting jump shoot. Dia ingin satu momen yang keren dan berhasil didapatkan oleh seorang Crazen. Oh sengaja jadi dibawain gitu loh. Wah. Kayak delivery gitu. Oh ada paket delivery juga ya, padahal cuma berapa meter. Astaga. Wah, Order online dan korban berikutnya akan datang. Tapi kayaknya Boboho nggak akan terpancing. Karena udah ngedengar bunyi tembakan terlebih dahulu tadi. yes betul, Boboho langsung agak sedikit mundur ya. Tadi sempat mendekat tapi sementara kita lihat dari Boboho langsung saja ke arah pinggiran gudang. Ngepron kali ini sedikit mundur kembali dilakukan dan kita lihat Looting. Ryzen bakal looting. Oke, kali aja dapat beberapa, dapat tas 3 tuh. Diambilin semuanya. Itu kan delivery Diambilin itu. semuanya, tapi Boboho bergerak pelanan pasti cuy. Dia bener-bener menahan stepnya supaya tidak terdengar. Dan kali ini Crazen apakah akan mendapatkan sebuah karma? Karena dia tadi nge-surprise satu player dari arah airdrop. Ya betul sekali. Tapi kameranya bergeser ke arah The Pillars kental di sini yang baru saja Wah, ini dia. mengambil satu kill point. Crazen sudah berhasil untuk looting. Sudah cukup banyak boostingan-boostingan juga. Kayaknya udah siap buat bergerak kali ini. Oh, ambil kanan. Crazen. Oh dia pinter, dia ngambil lower Hmm. groundnya. Ditembak ternyata sama Boboho. Surprise, karma is real. Karma Israel dan Crazen sudah berhenti berarti ya. Perjuangannya terhenti sampai situ saja. Boboho masih bisa melanjutkan perjalanan karena dia juga punya bagi di sini. Jadi kalau misalkan kena blue zone, dia nggak usah panik. Masih bisa santai, bergerak masuk ke dalam. Ini circle-nya kemana ya? Circle-nya kayaknya ke tengah lagi deh, kanan. Ke kanan, Kanan ke arah atas. Yasnaya harusnya. Yasnaya ya? Harusnya ke arah Yasnaya, daerah-daerah sekitar sana lah. Karena kalau dilihat dari Boboho keluar dari arah Rozok, dia ngambil jalur kanan. Betul. Berarti ada kemungkinan ke Stalber gitu nggak sih? Ya Stalber Yasnaya harusnya. Yes, dan kita lihat Kental masih berada di posisi yang sama. Itu ada mangsa barunya lagi dari rumah yang sama juga. Red Face sedang berlarian di padang rumput. Cukup Wah, Jauh, nggak ada tapi. headkit J. oh iya. Kental nggak ada headkit. Dia cuma punya bandage Hmm. 15. Nah, Boboho dapat karma juga. Lawan Froxe ternyata. Froxe bakal flanker sebelah kanan seperti dengan menggunakan uzinya. Dan ternyata saling memangsa satu sama lain. Crazen makan player lain. Tiba-tiba Crazen dimakan sama Boboho. Oh. Boboho dimakan sama Foxe. Tinggal ngelihat apakah Foxe akan disantap oleh player lain.
atau Foxe akan tetap menjadi Froxe yang memburu mangsa? Berarti ini tuh kayak skema rantai makanan Ya, ya betul Pasta sekali. ya. Jadi siapa yang berada di segitiga paling atas Heeh. yang akan mendapatkan WWCD. Dia yang paling Terminatornya. Iya, Dia Terminatornya. oke oke oke, menarik nampaknya di sini. Makanya teman-teman ya, hidup seperti roda itu Hidup loh. seperti Jadi kalau roda. misalkan kita udah di atas jangan cepat puas. Dan sementara kita lihat dari Deathmosh, darahnya tipis banget udah dikejar Blue Zone juga tapi Wah, berhasil gokil. ditembakin terus-menerus dan langsung saja terjatuh dari mobilnya. Foxe lagi-lagi mendapatkan extra kill point. Bener-bener Froxe ya. Wih. Gila, setelah cosplay menjadi kodok, seperti yang dibilang Jelly tadi, dia bener-bener nyayur kill terus. Tapi Red Face dari arah belakang ternyata sedikit lengah dan akan langsung dispray oleh Kental dengan menggunakan DP Scope 4 dan berhasil mendapatkan Terminator sementara di bawah Grand Final. Nah, betul sekali dan kita lihat dia langsung saja Aduh, melakukan nggak ada. healing, nggak ada first aid, bandage doang. Tapi untung tadi dia punya mobil, tadi ada jeep yang di belakang broken wall. Tapi sementara kita lihat dari Hitman, nggak Oh, belum ngejauh, ada, ngejauh. belum ada kill sama sekali ya Belum Hitman. ada kill, dia bergerak pelan-pelan. Ya, dan nggak punya vehicle juga, akan masuk ke dalam circle-nya masih sekitar 400 meter jaraknya. Wah, ini sih circle-nya ke Stolber sih. Harusnya kalau Kanan kita atas ya? ngelihat, soalnya tadi dari yang itu loh, Sungai Oh, Yasnaya. naik semua, naik semua. Sungai Yasnaya bener-bener. nggak dapet soalnya. Berarti ngelewatin daerah Danau Sunter. Apa itu? Enggak, gue bilang sama Wolf itu Yasnaya di Danau Sunter cuy. Oh. Kan ada danaunya tuh. Ha-ha. Yasnaya itu Kelapa Gading tuh. Danaunya Danau Sunter. Sisa 7, pantesan sudah sepi sekali. Ju, woi. Dan Ken Apa tuh? sepertinya masih. Ken sudah berhasil melakukan Sampai aku healing aid kit. Sudah selesai. Tinggal mengatur temponya aja untuk ngedapetin baru Hans. sampai. Tapi Ken Turun masih rumah, ingin Cok, baru berdansa sampai dengan tempat mobil. gawean. Diberikan satu gerakan PHP lagi. Wow, cukup low HP barnya. Tidak, aku Yes, tetap tempat langsung gawean, saja Cok, agak terobos dijemput. ke bawah, Besok kabur, gawean. nggak mau mengambil resiko yang banyak karena di sini Tidak lah, minggu, masih ada Cok. 6 orang. Void Woi, Hulk Ramkobat, berhasil 12 jam mendapatkan anjing. The Pillars Onta. Di mana tuh? Nggak tahu Nggak di mana. kelihatan ya? Oh, di daerah sini, sini. daerah sini. Tidak terlalu jauh juga dari posisinya Ken. Dari Ketika keluar Muara ini, melemak dari arahnya Hans, dari Muara tiba-tiba ini, menuju ke Cok. arahnya Hulk. Dan Ken masih ingin menggerakkan mobilnya lagi. Dan Malam, Ken balik lagi jam ke arah Hans. 8 lewat. Oh, dia Naik. berhenti, dia berhenti. Oh, kirain. Bang, Gerak lagi tuh di berangkat dari minimapnya. Prabu pagi. Mungkin kamuflase seperti Foxe tadi kayak Mungkin. kirain udah Palembang cabut, taunya balik jam lagi. 9, berangkat lagi jam 3. Dan kali ini Hulk Baru masih sampai bermain di sekarang. arah pinggir tebing terlebih dahulu. Hansnya masih di atas dan sepertinya Ken masih penasaran untuk ngeledekin posisinya Hans saat ini. gitu. Ini epic moment kalau misalkan tahu-tahu bensinnya habis sih. Lagi muter-muter gitu kan. Tapi nggak sadar bensinnya habis, Besok tapi gawe, sebentar kita Cok. lihat Ken sudah mendapatkan suatu celah di sini, dia langsung ngepron saja menjaga posisinya. Ini yang pasti kalau misalkan masih Udah, aku circle nyalah 4, ngomong. sisa 6 orang ini bakal ketemu Hans spray langsung Ya saja berapa ketahuan gitu? di bawah Berapa sana. hari aku dari Sabtu. Kayaknya Hans tuh ngelihat mobilnya deh. Mobilnya tuh kelihatan. Tuh. Iya, Berhenti, cuma lemak, udah. unpredict aja kalau tiba-tiba matinya gini aja gitu loh. Kayak tidak ada momen yang terlalu wow. Tapi kalau gue jadi Ken gue sakit hati sih. Udah Habis kayak sudah dipancing-pancing gitu kan ya. Taunya ketangkep juga. Habis, Cuk. Betul. Ya Tapi sudahlah. masih belum ketahuan nih chickennya siapa nih. Masalahnya Froxe masih hidup. Froxe hidup ya? Masih hidup harusnya Wih. Froxe. Di Kan mana? dari tadi gue liatin kill Salah sheet. Korban berikutnya datang. Harus segera masuk gudang dan bersembunyi. Melok. Wah, baginya ternyata berhenti. Harusnya informasi Hans sudah lengkap nih. Lempar granat dulu ke bagian luar. Ini daerah kekuasaan gua, bos. Wah, tuh dia Froxe udah mulai kelihatan. Ya, Foxe berarti udah ngumpulin 5 kill. Kau ya? di mana sekarang? Udah banyak banget kill point yang didapetin. Ternyata Acu, sudah mulai aturan melakukan nak- setup juga. aturan Kali nak ini pergi dari ya, Hulk Andri atau ngajak Ari. Hans yang pasti ada Nggak smoke jadi. di antara kita. Ini kalau Hans terlalu fokus sama Hulk,
Foxnya bisa Antara diam-diam menjadi dan Foxnya Fuji lagi itu nih. lah. Betul, apalagi kalau Arin. misal wah granat dilempar. Itu smoke kah? Atau Smoke, smoke. lemparan dari depan ya? Oh, itu Di smoke. Itu smoke. mana Pasca? Jemput aku di sini. Naik, pindah, mundur. Oh, diparkir 12 jam. lagi. Diparkir lagi. Bunyikan mundur. Acuk, pegal, cuk. Truk, Ji. Ini kan bagi, kalau bagi bunyinya nggak gitu ya. Bagi bunyinya nggak gitu. Tapi seru kali Iya, ya aku kalau berangkat misalkan dari ada subuh. kendaraan atau gini. Dari jam Di 7. Miramar kan ada tayo tuh. Tayonya Heeh. kalau mundur ada bunyinya gitu. Pip, pip, itu seru banget kayaknya. Kate. Lebih Kate realistis. sinyal. Realistis. Lebih realistis, lebih Betul, betul, realistis. betul. Apalagi Kenapa? kalau misalkan ada lampu malam. Wah, bentar gimana? Lampu malam. Maksudnya kan mobil ada lampu Iya. tuh. Kan sebelum-sebelumnya kita ada night kan, Para-para night mode kan. para-para Maksudnya lampu tuh kalau tuh naik ada mobil sinyal. bisa Iya, iya, iya. dinyalain Ada lampunya, ada lampunya. gitu, lampu Benar, benar, malam. benar. Masuk akal, masuk akal. Ya kan. Yang penting Oke. nggak masuk angin. Benar. Kau nyingok di 35 mana? akhirnya kesorot semua. Tadi kalau nggak salah ada pemain dari TP, terus ada Foxa, ada Hitman, ada Hans, ada Hook. Satu lagi Satu Kental udah tadi apa jadi ya? Kan Dari gitu. TP. Baru, Harusnya ada baru. satu player TP. Tadi gue ngeliat di lower ground tempat tadi Ken di pick off sama si Hans. Oh, jadi diisi kekosongannya ya. Yap. Ini Hitman pasif banget sih. Dia masih belum sama sekali melakukan fight. Lihat tuh semuanya masih full armor sama helmnya. Dan bahkan belum punya kill point sama sekali. Di sini Hans juga mengisi gudang. Ini nggak akan ada yang gerak sampai circle nutup. Betul, pasti. Pasti terus Iya, tiba-tiba iya, circle-nya ke balik arah juga Hans. ke Semuanya harus naik ke arah high ground. Wah, nyayur Balik banget juga itu di tahun si baru. Hitman-nya. Iya, ke arah Hitman Ke kok arah si Hans Hitman. sih, ke arah Hitman maksud gua. Hitman Nah, yang itu di kan atas. Kental. Hmm. Kental, Froxe, Hans, Hook, dan juga Hitman. 13 lagi, cuk. Wah, drone-nya agak sedikit godek tadi ya, langsung menambah Akselerasi. speed-nya dia. Akselerasi Berhenti langsung lagi. weng 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 weng, pengen mendekatkan diri ke arah Iya, Iqbal. Hans. Oke. Fox sudah mulai bergerak perlahan. Beli motor, cuk. Ya merayap. Karena udah Balik tahu dia circle-nya tuh nak udah beli mulai bergerak motor. juga, jadi Dan dia sudah ada lagi dia begawe. masih nggak mau terlalu jauh dan circle berikutnya Nganggur. Bener dong, mengarah ke arah ke Hitman. Hitman. Oke, Foxe bergerak pelan-pelan. Yang kemarin Awas, tuh lo high sudah ground dari belum? Hitman bisa ngelihat ke Yang duit dia Foxe. tuh, Foxe kalau lengah juga bisa dilihat dari Kental. Hah? Karena Kental Sudah berada belum? di bagian lower ground dari Foxe. Dan harusnya jalur rotasinya Kental itu ke arah Mau Foxe. ngomong apa? Betul. Dan kita lihat Acak juga aku belum berarti ya? yang Masih pas nih, masuk cuy. mereka Hans. masih, oh iya mereka masih. Hans masih dapat gudang loh. Biala-biala. Hooknya muter. Mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Hans. Tapi Hans ingin memancing pertarungan. Uzi di tangan dengan menggunakan suppressor. Bakal dipus langsung dari ngecat dia gudangnya. dari pagi, tak Keluar lagi dibangun mendekat anjing sebelah itu. kiri ternyata. Masih ada buying time dari arah Hook ternyata. Diledakan bagi yang ada di bagian dalam. Ada sedikit pre-fire Aku dari dari dalam gudang pagi Hook. tadi. 1 lawan 1 dengan Hans. Ngeflank ke arah sebelah kanan. Kali ini jump shoot maybe. Oh, bermain kucing-kucingan. Sedikit mengambil Dari pagi banyaknya tadi peluru yang ngecat dia, dikeluarkan dari oleh bangsa. Hook. Dan sukses. Mission complete Iya, dari untuk apa seorang ngacan? Hans. Betul sekali, itu benar-benar adu bisnis aim apa? dan adu skill clutch ya. Karena one on one versus situation dan kita lihat, wah Oh, kental. Kental memanfaatkan momentum ini, dia langsung diam-diam masuk ke Ya, malam dalam memang. gudang. Kita lihat pergerakannya, sudah ngambil posisi pintu masuk yang sebelah kiri. Tuh, aku ngecat di jam 7, artisnya lu gimana? Ya aku jam 7 ngecatnya anjing. Oh, 11 malam gerak ke 11 pagi. Kalau mati, Cuk. Aduh, gila, udah bangun-bangun. Pos ke tengah tapi nggak jadi, dia lebih memilih untuk jalan kaki karena takut. Bangsa lagi, ibarat Kental ini lalat ya. Oh, Ada Meninggal lalat kalau yang dia, lagi Cuk. terbang-terbang nih di dekatnya si Froxe kan. benar, karena frog ya, frog Yes, makan karena Froxe. lalat dengan itu ya, kayak kalau di animasi kayak lidahnya Malam keluar baik, gitu, main plok gitu anjing ya. berbalik Plok, aku nih. ngeplok gitu. Plok, lalu ditangkap. Iya. Iya, itu di depannya persis. Aku kan Bukan ngapain nah, hapus nah. Itu hap ya. Hap lalu ditangkap gitu cuy. Bukan plok. Nah, itu kayak gitu. Kalau Apa? plok kayaknya bunyi nyamuk tuh. Plok. Lalu ditepuk. Nah, itu kan ditepuk. Itu masuk, itu Oke, masuk. oke, itu oke, masuk. oke. Ah, gesernya nggak jelas. Gesernya garing, nggak lucu. Masih kayak Gimana? gini, Bang. Ini Ada semua yang lagi nongol. ngerayap gitu. Semuanya diem itu. Masa gua komenin kita lihat Foxe ngepron sambil menggerak-gerakkan badannya. Apa yang terjadi dengan Foxe? Wah, makin dia tabu ya, nanti. makanya. Makanya kan bingung juga sebenarnya kan. Oke, sip. Mantap. Dan Foxe mengarahkan kekeran senjatanya 75 kan? derajat. Nah, itu baru kita bisa casterin kalau udah mulai ada Betul. suara-suara seperti itu.
Ketika circle-nya bergerak, Fox mengambil gerakan ke kanan, ke kiri, ke kanan dan ke kanan. Ke kanan, ke manis. kanan, dan terus ke kanan. Oh, terus ke kanan loh dari tadi. Bener kan berarti? Bener. Apa yang kita casterin bener berarti? Putar ke kanan nih. Yay. Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan merayap, 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 lalu dia jongkok. Lanjutin Ci, mampus kan lo? Tereng. Ya susah Ya, sekali karena Fox sudah mulai tertembak di sini, bahkan langsung keluar dari jalur rotasinya, nggak jadi berdansa, jadinya berlari. Aduh. Kental merusak nyanyian kita dan Betul. Kental bakal langsung nge-rush aja di sini. Ibu-ibu beli beras. Langsung aja Ras, Fox siap menyambut kedatangan dari Kental. Kali ini bakal langsung di-spray, apakah Fox bisa mendapatkan satu mangsa lagi, masih mengatur ritme dari Megazinnya, dan Fox, the real Fox, berhasil Wow. mendapatkan satu tambahan poin kill lagi untuk dirinya sendiri. Keren banget. Fox yang tadi hampir tertekan dengan tembakan-tembakan dari Kental langsung bisa mengontrol posisinya, dan sementara kita lihat dari Hitman pastinya sudah mulai mendengar ada suara tembakan di sebelah kiri, mulai terdeteksi. Di situ ada Bagi yang sedang bergerak, low health parah, tapi Wah. Hans menangkap Fox yang lagi berada di Bagi. Tapi Hans skillnya juga lumayan loh, harusnya dia udah dapetin 4 kill nih. Oh 3 ternyata, 3. salah ngitung. Siap. Oke, kamera standby caster, buku disisihin dulu karena bentar lagi bakal langsung masuk ke kamera caster begitu ada BBCD. Oke. Yes. Oke. Dan kita lihat sekarang Hans sudah mulai berdansa, juga melihat dari kepala dari Hitman di spray terus menerus ke arah pohonnya. Bakal digocek. Hans mau kill point ini, dia mau winner chicken dinner, dia nggak mau usahanya sia-sia di dalam gudang, tapi masih belum maju. Dan akhirnya Hitman yang maju duluan. Kita lihat siapa yang akan mendapatkan winner chicken dinner, spray terus menerus ke arah depan, dan Hitman Oh, Hans